Kemarahan yang membuncah jauh di dalam hati Lu Yun telah muncul sebelumnya, tapi tidak sejelas sekarang, dan mudah untuk ditekan. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat mudah tersinggung hari ini. Semakin dia mudah tersinggung, semakin kuat aura ganasnya. Jadi dia membunuh Ling Feng. Namun, Ling Feng pantas menerima kematiannya dan melompat keluar untuk bermain api. Setelah mendengar peringatan Lu Yun, alih-alih menahan diri, dia menjadi lebih provokatif. Jika dia tidak mati, siapa lagi? Wanita berbaju hijau terlihat sangat jelek saat dia melihat Lu Yun membunuh seseorang dengan begitu tegas, tapi dia tidak berani bertindak gegabah. Di antara mereka, kekuatan Ling Feng dianggap sangat bagus, tetapi dia dibunuh oleh Lu Yun bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Setidaknya itu menunjukkan bahwa Lu Yun bukanlah badut seperti yang mereka kira sebelumnya. Hanya untuk berhati-hati, para wanita berbaju hijau tidak langsung membalaskan dendam Ling Feng, melainkan memilih untuk mengambil tubuh Ling Feng dan menghilang dari pandangan Lu Yun. Meskipun sosok mereka menghilang, aura mereka tetap terkunci di Aula Xinglin. Tidak akan lama lagi orang tua mereka akan tiba, dan tidak akan terlambat untuk menyelesaikan masalah dengan Lu Yun. Han Yue, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak akan mendapatkan Kuali King di Xuanhuo? Seorang wanita parubaya yang mengenakan jubah putih bulan tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ketika dia mendekat, dia menemukan ada mayat tergeletak di tanah. Siapa yang membunuh Ling Feng? Wajah wanita parubaya itu tenggelam, dan rasa dingin yang mengerikan muncul di matanya. Han Yue, seorang wanita berpakaian hijau, berkata, Elder Mu, kami baru saja akan mendapatkan Kuali Xuanhuo, tetapi sebelum kami melihat Kuali Xuanhuo, Ling Feng terbunuh. Dia memberitahu Mu Ping dengan jujur apa yang baru saja terjadi. Mu Ping mendengus dingin dan berkata, Ling Feng selalu begitu impulsif dalam melakukan sesuatu. Wajar jika dia diberi pelajaran, tapi itu jauh dari titik di mana dia harus mengorbankan nyawanya. Dia melihat ke arah Aula Xinglin dengan mata dinginnya, dan dapat dengan jelas merasakan aura King di Xuanhuo Cauldron. Aku akan pergi menemui orang itu. Sosok Mu Ping bergerak menuju Aula Xinglin. Han Yue dan yang lainnya mengikuti dari dekat, hanya menyisakan satu orang untuk menjaga tubuh Ling Feng. Kyorindo, Lu Yun sudah merasakan aura yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, bergegas menuju ke arah ini, jadi dia berdiri di depan pintu Aula Xinglin lebih awal. Tunggu, dia ingin melihat berapa banyak orang yang berani memanfaatkan adik keduanya malam ini. Segera, seorang wanita parubaya muncul di depan Lu Yun. Yang muncul di belakang wanita parubaya itu adalah Han Yue dan yang lainnya yang baru saja pergi, menatap Lu Yun dengan sepasang mata penuh kebencian. Sekte Danyang, Mu Ping. Mu Ping mengumumkan rumahnya, memandang Lu Yun, dan kemudian melihat ke arah lantai 2 Aula Xinglin, sedikit mengernyit. Ini adalah aura King di Xuanhuo Cauldron, tetapi fluktuasinya terlalu hebat. Lu Yun tidak berkata apa-apa dan memandang Mu Ping dengan acuh tak acuh. Mu Ping bahkan lebih tidak senang. Pemuda ini sangat kasar, dan nadanya menjadi sedikit lebih dingin. Saya datang ke sini hari ini dengan niat untuk mengambil Kuali King di Xuanhuo. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi Anda, anak nakal yang tidak mengetahui batas langit dan bumi, berani membunuh anggota Danyang saya sekte. Bagaimana aku bisa mempertahankanmu? Mu Ping memiliki niat membunuh. Mereka berasal dari Kunlun, dan hati mereka sangat bangga, dan mereka tidak pernah memperhatikan para pembudidaya di luar. Lu Yun membunuh Ling Feng, Mu Ping tidak senang, tapi dia tidak bertekad untuk membiarkan Lu Yun membayar nyawanya, yang sebenarnya membuatnya ingin membunuh adalah sekarang. Mu Ping berinisiatif untuk melapor keluar rumah, tapi Lu Yun mengabaikannya. Wajah Mu Ping jauh lebih penting daripada nyawa Ling Feng. Niat membunuh melonjak, mata Lu Yun menjadi dingin, dan aura ganas yang akhirnya dia tekan muncul lagi saat Mu Ping melepaskan niat membunuhnya. Buat dia merasa kesal. Penyihir tua, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa kamu pasti bisa membunuhku? Lu Yun membalas begitu saja. Orang dari Sekte Danyang ini juga cukup lucu. Dia selalu membunuh orang dan merampas harta karun, dan dia berbicara dengan sangat percaya diri. Ling Feng sebelumnya juga seperti ini. Ketika dia berada di puncak Tianzan, dia menyukai pedang ilahi pengendali jiwa Lu Yun dan dengan belak-belakan mengatakan bahwa ketika dia menyelesaikan tugasnya, dia akan datang ke Lu Yun untuk mengambil pedang. Sekarang Mu Ping yang lebih tua telah datang, dan hal yang sama juga terjadi. Dia menganggap perampokan sebagai hal yang biasa, seolah-olah Kuali King di Xuanhuo adalah milik mereka. Sangat tidak tahu malu, Lu Yun mengutuk dalam hatinya. Karena suara, penyihir tua, Lu Yun, wajah Mu Ping berubah menjadi sangat jelek dalam sekejap. Dia adalah seorang wanita, berusia kurang dari 50 tahun, dan dia disebut penyihir tua. Hal ini semakin memperkuat tekad Mu Ping untuk membunuh Lu Yun. Bas, Mu Ping mengambil tindakan tegas, dan energi sejatinya berubah menjadi pelangi, melesat dalam kehampaan dan menuju ke arah Lu Yun. Energi ganas di tubuh Lu Yun menjadi semakin kuat saat ini. Matanya menjadi sedikit merah. Tanpa bersembunyi, dia melangkah maju dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. Ledakan, Lu Yun mengangkat tinjunya dan menghancurkan pelangi yang dibentuk oleh energi sejati Mu Ping. Momentumnya tidak berkurang sama sekali, dan dia terus bergerak maju, tiba di depan Mu Ping dalam sekejap. Carilah kematian, Mu Ping mendengus,
sama sekali tidak terkejut bahwa Lu Yun mampu menghancurkan Zenki Changhong miliknya, karena itu awalnya merupakan serangan tentatif. Saat menghadapi musuh secara langsung, tidak ada yang akan menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah mengambil tindakan, kecuali mereka ingin mengejutkan lawan. Mu Ping tidak mau repot-repot melakukan ini. Alasan utamanya adalah Lu Yun tidak cukup memenuhi syarat untuk menggunakan metode seperti itu. Melihat Lu Yun bergegas maju tanpa ragu-ragu, seringai muncul di sudut mulut Mu Ping, dan dia menunjukkan jarinya, seperti belati yang terhunus, dengan ujung yang menakutkan. Jari Suanyu, Mu Ping berteriak dengan dingin, dan jari-jarinya yang tampak lembut dan ramping dipenuhi dengan ki yang agung, seperti lautan besar yang bergolak. Hampir seketika, semua Zenki berkumpul di jari telunjuk tangan kanannya, dan cahayanya terang benderang, seperti belati giok misterius yang dibuat dengan hati-hati oleh pengrajin dewa, tiba-tiba ditusukkan. Tanda tanya, Mu Ping menunjukkan, terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah seorang wanita, di Sekte Danyang, dalam hal kemampuannya bertarung sendirian, kekuatannya bahkan lebih baik daripada para tetua pria. Tidak semua orang bisa mencurahkan waktunya untuk berlatih seni bela diri sambil berspesialisasi dalam alkimia. Suan Jadefinger, milik Mu Ping adalah keterampilan bela diri. Tingkat alkimianya sangat tinggi, dan pelatihan seni bela dirinya tidak pernah ketinggalan. Dia dianggap jenius langka di Sekte Danyang, dan dia juga yang termuda di antara semua tetua. Dalam pertarungan ini, merupakan suatu kehormatan bagi Lu Yun untuk mati di bawah jari giok misteriusnya. Dengan pemikiran Mu Ping di benaknya, kekuatan jari giok Suan telah meledak. Energi sebenarnya menstimulasi seni bela diri, melepaskan keunggulan yang menakutkan. Tertawa, suara pisau membelah udara. Pada saat ini, Lu Yun terlihat tidak mengelak atau mengelak, seperti orang yang ceroboh, bergegas ke arahnya, sepertinya tidak menyadari sifat menakutkan dari jari Suan Yu. Merusak, Lu Yun berteriak dingin, dan kemarahan muncul di matanya, menyebabkan titik-titik merah kecil yang aneh muncul di kedua pupil hitamnya. Kesal, merasa sangat mudah tersinggung. Saya memiliki keinginan untuk membantai kota sendirian. Di bawah pengaruh emosi aneh ini, serangan Lu Yun secara alami menjadi sangat kejam. Dia meninju tanpa berpikir untuk bersembunyi. Saat tinju dan jari bertabrakan, Zenki melonjak dengan liar, seperti ombak yang mengamuk menghantam bebatuan, suaranya seperti air pasang, sangat kuat. Ledakan, sepertinya ada guntur yang meledak di tubuh Mu Ping, dan dia melihat tubuhnya bergoyang, terhuyung mundur beberapa langkah dan keluar. Wajahnya penuh ketakutan. Bagaimana bisa? Mata Mu Ping ngeri, dan rasa sakit yang parah di jari-jarinya membuatnya sangat tidak nyaman. Dari percakapan singkat tadi, dia sangat merasakan teror Lu Yun. Teror ini kemungkinan besar disebabkan oleh teknik Lu Yun. Jadi murid Mu Ping menyusut dan dia bertanya, keterampilan apa yang kamu latih? Secara umum, seorang kultivator akan mengambil jurusan satu keterampilan batin, ditambah berbagai seni bela diri yang dapat dia pelajari bergantung pada bakat dan peluang pribadinya. Yang disebut seni bela diri adalah memaksakan keterampilan yang dipelajari melalui bimbingan meridian dengan cara tertentu, sehingga mencapai efek kekuatan 100 kali 1000 kali. Misalnya, jari giok misterius Mu Ping mengumpulkan semua energi sebenarnya di satu jari melalui metode panduan khusus dan meledakkannya. Kekuatannya pasti lebih kuat dari serangan biasa yang menyebalkan. Namun, yang membuat Mu Ping takut adalah menilai dari konfrontasi sebelumnya, Lu Yun tidak menggunakan seni bela diri sama sekali, dia murni menggunakan energi asli yang terkondensasi dari energi internalnya untuk melawannya. Pada akhirnya, dia masih terlempar ke belakang, dan jari-jarinya sepertinya patah. Ini menunjukkan betapa sombongnya teknik budidaya Lu Yun. Mu Ping tidak terkejut. Tanyakan keraguan di hatimu. Namun tidak mendapat respon sama sekali. Lu Yun sendiri tidak tahu teknik apa yang dia latih, jadi bagaimana dia bisa memberikan jawabannya kepada Mu Ping. Selain itu, dia tidak mempunyai pemikiran apapun untuk mempertimbangkan masalah sihir tanpa nama saat ini. Ada kemarahan di hatinya yang membuatnya sangat mudah tersinggung. Kamu tidak boleh main-main denganku saat ini. Lu Yun menggelengkan kepalanya, lampu merah menyala di matanya, dan kemudian dengan tubuh seperti angin, dia bergegas ke Mu Ping lagi, mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kepalanya. Kalian pergi dulu, ada yang tidak beres dengan anak ini. Mu Ping telah menyadari ada yang tidak beres dengan Lu Yun. Orang normal tidak bisa begitu marah, jadi dia berbalik dan berteriak pada Han Yue dan yang lainnya. Han Yue dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka juga berpikir untuk meminta penatuamu untuk membalaskan dendam Ling Feng, tetapi siapa yang tahu bahwa penatuamu mereka akan benar-benar dirugikan di tangan Lu Yun. Kapan para penggarap di luar Gunung Kunlun menjadi begitu kuat? Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Setelah mendengar teriakan keras Mu Ping, Han Yue dan yang lainnya tiba-tiba tersadar, berbalik dan melarikan diri dengan cepat. Mereka percaya bahwa penatuamu tidak akan membiarkan mereka melarikan diri tanpa alasan apapun. Lu Yun mengabaikan orang-orang yang melarikan diri, dan menatap Mu Ping dengan sepasang mata yang agak merah. Dia melihatnya menoleh untuk menghindari telapak tangannya, dan kemudian menepisnya dengan telapak tangan lainnya. Serangan Lu Yun tidak memiliki aturan sama sekali, apalagi seni bela diri apapun, karena dia belum pernah mempelajari seni bela diri sama sekali, dan dia hanya mengandalkan keterampilan magis yang tidak diketahui untuk mendominasi. Ibarat seorang petinju yang terlahir dengan kekuatan supernatural dan tidak mengetahui kemampuan bertarung apapun, ia kalah 10 kali dengan satu kekuatan.
Lakukan saja yang terbaik dan serahkan sisanya pada keajaiban. Lu Yun berada dalam situasi seperti itu sekarang. Dia menyerang Mu Ping dengan kekuatan dan beban yang sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat melawan. Ledakan, Mu Ping tidak bisa mengelak, dan dipukul di salah satu sisi dadanya. Rasa sakit itu menyebabkan dia mengutuk, dasar gila, apakah kamu melakukan tindakan yang begitu berat terhadap seorang wanita? Tubuh Mu Ping penuh energi dan darah, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Biasanya, Lu Yun mungkin akan membalas, ketika kamu baru saja ingin membunuhku, mengapa kamu tidak mengatakan kamu seorang wanita? Sekarang aku tidak bisa dikalahkan, kamu mulai berbicara tentang gender, dasar penyihir tua. Tapi Lu Yun sedang tidak mood sekarang. Dia hanya ingin melampiaskannya. Dan cara terbaik untuk melampiaskannya adalah dengan bertindak tanpa aturan apapun dan melampiaskan energi sebenarnya dalam tubuh secara sembarangan. Namun, Lu Yun segera menemukan bahwa kekuatan magis tanpa nama di tubuhnya beroperasi secara otomatis, memadatkan energi sebenarnya jauh lebih cepat daripada yang dia konsumsi. Apa-apaan ini? Rupanya Mu Ping juga mengetahui hal ini, dan sangat cemburu serta tidak nyaman. Yang membuat saya iri adalah dengan keterampilan yang begitu mendominasi, saya tidak perlu khawatir tentang kekurangan Qi. Ini hanyalah keterampilan magis yang menentang surga. Yang membuat tidak nyaman adalah energi Lu Yun tidak dapat habis, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melawan. Tidak ada cukup obat mujarab untuk memulihkan Qi. Wajah Mu Ping tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kecepatan pemulihan Qi-nya jauh lebih rendah daripada Lu Yun. Dia hanya bisa memperbaruinya dengan menelan pil, tapi ini bukanlah jawabannya. Selalu ada saatnya obat mujarab habis. Kuncinya adalah Lu Yun, orang gila, menggigitnya begitu keras hingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Gila, jangan terlalu sering menindas orang lain. Mu Ping sebenarnya membawa pil yang dapat merangsang potensi, yang dapat meningkatkan budidayanya sebanyak 2 alam kecil dalam waktu singkat, tetapi efek sampingnya serius. Dia tidak mau memakannya kecuali dia terpaksa. Tapi Lu Yun tidak masuk akal dan menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia menidurinya sampai mati, jadi Mu Ping tidak punya pilihan selain meminum pil itu. Sekuat apapun efek sampingnya, tetap saja lebih baik daripada kehilangan nyawa. Bentak, Mu Ping menghancurkan botol seladon seukuran ibu jari, mengeluarkan ramuan di dalamnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum dia bisa menelannya, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara. Adik, tidak. Suara Lin Qingtan lemah, wajahnya tampak sedikit lebih pucat dari biasanya, dan ada butiran keringat halus menggantung di dahi mulusnya. Dia baru saja berada di kamar dan mendengar semua yang terjadi di luar dengan jelas. Ketika Lu Yun dan Ling Feng mengalami konflik, dia ingin menghentikannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Rasa sakit yang parah membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya pada saat inilah rasa sakit yang tak bisa dijelaskan akhirnya hilang, sama seperti beberapa malam sebelumnya, dia akan baik-baik saja setelah melewati masa rasa sakit ini. Kuali hijau itu dibawa kembali ke dantiannya olehnya. Mendengar panggilan Lin Qingtan, kepala Lu Yun tiba-tiba terbangun, dan lampu merah di matanya berangsur-angsur memudar, kembali jernih. Memikirkan kembali kejadian tadi, Lu Yun sendiri terkejut. Saya tidak tahu dari mana datangnya kemarahan yang membara di lubuk hati saya. Dia hanya tahu bahwa Lu Yun tiba-tiba menjadi sangat kesal ketika dia melihat Lin Qingtan menderita dan tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti kata pepatah, kepedulian menyebabkan kekacauan. Ditambah dengan provokasi gila dari orang-orang dari Sekte Danyang ini, sifat lekas marah Lu Yun menjadi sumbu, langsung meledakkan permusuhan di tubuhnya, dan kemudian dia membunuh Ling Feng. Tapi apakah Lu Yun merasa bersalah? Dia sama sekali tidak merasa bersalah, siapa yang membuat Ling Feng memprovokasi dia lebih dulu. Mu Ping menghela nafas lega ketika dia melihat orang gila itu akhirnya berhenti menguntitnya, dan memuntahkan pil yang belum dia telan. Lalu dia menatap Lin Qingtan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah wanita cantik ini pemegang kuali King di Xuanhuo? Dilihat dari situasinya, tampaknya King di Xuanhuo Cauldron telah mengenalinya sebagai tuannya, tetapi terkadang ia lepas kendali. Haha, sayang sekali. Kupikir aku bisa menonton pertunjukan yang bagus, tapi aku tidak menyangka akan berakhir secepat ini. Sungguh mengecewakan. Tiba-tiba, suara laki-laki yang menyeramkan terdengar dari samping. Wajah Mu Ping tiba-tiba menjadi gelap. Melalui suara pria tersebut, identitas pengunjung telah diketahui. Lu Yun melihat ke arah asal suara itu dan melihat seorang pria berpakaian putih memegang kipas lipat di tangannya, perlahan berjalan menuju sisi ini. Dia mencibir di dalam hatinya. Ini menjadi sangat hidup. Menarik. Gong Ziyu, apa yang kamu lakukan di sini? Mu Ping memandang pria berbaju putih itu dan berteriak dengan dingin. Wajahnya sangat jelek. Jelas sekali bahwa dia tidak terlalu menyukai Gong Ziyu ini, dan bahkan bersikap bermusuhan. Gong Ziyu adalah orang yang menarik, dengan senyuman anggun di wajahnya. Dia dengan lembut membuka kipas lipat di tangannya dan berkata, munculnya kuali King di Xuanhuo tidak hanya menarik bagi Anda Sekte Danyang, tetapi saya, Gong Ziyu, juga menarik penasaran. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Mu Ping tiba-tiba menjadi semakin jelek. Jelas sekali Gong Ziyu ini juga datang untuk kuali King di Xuanhuo. Gong Ziyu mengabaikan Mu Ping, dan matanya tertuju pada Lu Yun. Setelah melihatnya dengan hati-hati, dia berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka ada kultivator seperti Anda di luar Gunung Kunlun. Ini menarik.
Dia baru saja menyaksikan pertarungan antara keduanya dengan matanya sendiri, dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda ini benar-benar dapat menekan sesepuh sekte Danyang, Mu Ping. Tanpa menelan ramuan terlarang, Mu Ping benar-benar bukan tandingannya. Gong Xiu menjadi tertarik pada Lu Yun. Tapi yang lebih dia minati adalah Lin Qingtan. Wanita ini membuat mata Gong Xiu berbinar saat dia keluar dari aula Xinglin. Cantik, dia bahkan lebih cantik dari wanita yang berlatih di Gunung Kunlun. Temperamen seorang kultivator sama sekali tidak sebanding dengan temperamen orang biasa. Misalnya, jika penampilan dan bentuk tubuh seorang wanita diberi nilai 7, maka setelah berlatih, temperamennya akan meningkat pesat, dan tidak menjadi masalah sama sekali untuk mencapai skor keseluruhan 8,5. Gong Xiu tahu bahwa Lin Qingtan baru saja menjadi seorang kultivator, tetapi skor keseluruhannya sudah di atas 9,6. 9,6 poin. Ini adalah skor yang sangat tinggi. Gong Xiu memiliki visi yang ketat dan memiliki standar penilaiannya sendiri. Ia juga suka memberi label pada wanita melalui metode penilaian ini. Dalam standar penilaian Gong Xiu, skor 9 sudah merupakan level kecantikan teratas. Hal ini menunjukkan betapa tingginya skor 9,6. Setelah tingkat kultivasi Lin Qingtan meningkat, skor ini akan semakin tinggi. Gong Xiu memandang Lin Qingtan sambil tersenyum dan berkata, gadis ini pasti pemilik Kuali King di Xuanhuo. Nama saya Gong Xiu, dan saya merasa terhormat bertemu dengan gadis ini. Lin Qingtan tidak menjawab. Dia memiliki kepribadian yang lembut dan tidak pandai menolak orang, tapi dia sedang tidak mood untuk mengenal Gong Xiu saat ini, jadi cara terbaik adalah tetap diam. Gong Xiu juga tidak marah, dia mengipasi kipas lipatnya dengan anggun dan berkata sambil tersenyum, "Nak, berita bahwa kamu memiliki King di Xuanhuo Cauldron telah membuat khawatir Kunlun. Aku khawatir situasi di masa depan akan sangat berbahaya." Dia berhenti. Dia melanjutkan, "Bagaimana kalau kamu menjadi wanitaku dan aku akan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatanmu?" Gong Xiu, kamu sangat tidak tahu malu. Tidak masalah jika orang lain mencari harta karun, tapi kamu mencari harta karun dan juga seks. Bagaimana Akademi Yunsan bisa membina orang yang tidak tahu malu seperti kamu? Begitu Gong Xiu selesai berbicara, suara lain tiba-tiba terdengar. Apa yang kulihat datang adalah seorang lelaki tua kurus, mengenakan pakaian kain dan membawa pedang panjang di punggungnya. Diikuti oleh beberapa pemuda dan pemudi pucat adalah Han Yue dan lainnya yang baru saja melarikan diri. Mereka ditangkap oleh lelaki tua kurus ini. Orang lain datang. Wajah Mu Ping menjadi semakin jelek, dan dia mendengus dengan marah, "Hantu tua Weng, apakah kamu, Sekte Pedang Hantu, juga ingin berkomplot melawan Kaisar King Xuanhuo Cauldron?" Ada pertanyaan. Orang tua kurus ini, bermarga Weng, dijuluki Weng Hantu Tua, berasal dari pegunungan Kunlun dan tergabung dalam Sekte Pedang Hantu. Dia menyeringai dan berkata, bahkan orang-orang dari Akademi Yunsan ada di sini. Coba saya lihat apakah ada yang aneh. Gong Xiu memasang ekspresi menarik di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Haha, Pak Tua Weng, sepertinya kita berdua bertepatan satu sama lain." Menarik, menarik. Penampilannya sangat anggun, namun suaranya memiliki sedikit feminitas yang sangat kontras. Mu Ping sangat marah. Kedua orang ini, satu dari Akademi Yunsan dan yang lainnya dari Sekte Pedang Hantu. Berbeda dengan Sekte Danyang, master dari Sekte Danyang mempelajari seni ramuan. Sebuah tripod dapat meningkatkan kualitas ramuan hingga beberapa tingkatan. Namun, kedua orang ini tidak belajar alkimia, jadi mengambil Kuali King di Xuanhuo pun tidak ada gunanya. Tapi mereka tetap datang. Untuk hal lain, saya datang ke sini hanya untuk membuat jijik Sekte Danyang. Jika mereka dapat mengembalikan Kuali King di Xuanhuo dan Sekte Danyang menginginkannya, mereka dapat membuka mulut dan memeras Sekte Danyang dengan kejam. Ambil langkah mundur dan katakan itu. Mereka lebih suka mengambil kembali Kuali King di Xuanhuo sebagai hiasan daripada membiarkan Sekte Danyang mendapatkannya dengan mudah. Bagaimana mungkin Mu Ping tidak marah? Dia akan meledak. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan. Gong Xiu sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Lin Qingtan, dan berkata dengan senyum marah, "Nak, saya sarankan Anda mempertimbangkan kembali saran yang baru saja saya buat. Orang tua ini bukan orang baik, dia akan membunuh orang." Dia selesai. Lin Qingtan belum merespons. Lu Yun berkata dengan tenang, "Itu hanya satu sampah lagi. Jika ada sesuatu yang perlu dipikirkan, sebaiknya kamu keluar dari sini. Aku kesal karenanya." "Kamu bilang aku sampah." Hantu tua Weng menyipitkan matanya, memperlihatkan cahaya dinginnya. Senyuman muncul di bibir Lu Yun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan salah paham. Aku tidak menargetkanmu secara pribadi. Maksudku kalian dari Gunung Kunlun semuanya sampah." Sombong, menurutku kamu sedang mencari kematian." Hantu tua Weng sangat marah. Gong Xiu, sebaliknya, terkekeh dua kali dan berkata dengan nada yang aneh, "Pak Tua Weng, kamu baru saja terlambat dan melewatkan pemandangan indah ini." "Oh." Hantu tua Weng mengangkat alisnya. Gong Xiu melanjutkan, "Adik laki-laki tadi sangat galak. Mu Ping bertarung dengannya selama putaran yang tak terhitung jumlahnya, dan dipukuli tanpa kekuatan untuk melawan." Begitu kata-kata ini keluar, Mu Ping tiba-tiba merasa kehilangan muka, dan berkata dengan wajah pucat, "Jangan bicara sinis di sini, orang gila ini mempraktikkan keterampilan aneh. Dalam hal pertarungan, saya mungkin bukan milik saya lawannya,
tapi kalau soal pembunuhan, yang mati pasti dia. Mu Ping yakin bahwa setelah meminum ramuan terlarang, dia akan mampu membunuh Lu Yun, tetapi sebagai akibatnya, tingkat kultivasinya sendiri mungkin turun drastis, dan itu tidak sepadan. Mendengar sarkasme aneh Gong Ziyu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Gong Ziyu sengaja mengejeknya dan berkata, kamu masih perlu minum pil untuk menghadapi orang seperti ini. Sepertinya yang mereka katakan benar, kamu hanya sampah. Hantu tua Weng juga tersenyum dan berkata, sampah adalah sampah, jangan gunakan keahlian apapun sebagai alasan. Anda, Mu Ping gemetar karena marah. Tapi itu tidak bisa dibantah. Dia awalnya adalah ahli alkimia. Dalam hal kekuatan bertarung, dia pasti tidak sebaik Gong Ziyu dan Weng Laogui, jadi wajar jika dia diejek oleh mereka. Tapi kali ini, suara Lu Yun terdengar lagi, baiklah, izinkan saya mengoreksi Anda. Mungkin Anda tidak mendengar dengan jelas apa yang saya katakan tadi. Yang saya katakan adalah Anda semua adalah sampah. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Semuanya sampah, jadi tidak perlu saling membenci, bukan? Lu Yun benar-benar terdiam. Petik 2, petik 2. Adegan itu hening sejenak. Kemudian, suara marah hantu tua Weng yang penuh dengan niat membunuh terdengar, bising. Kapan giliranmu untuk menyela pembicaraan kita, Jalang? Hantu tua Weng sangat marah kali ini. Awalnya, dia sama sekali tidak berniat memperhatikan Lu Yun, dan targetnya hanyalah Kaisar King Xuanhuo Cauldron. Namun, semakin anak ini mengabaikannya, semakin dia melompat. Ini kedua kalinya Lu Yun menyela dan menyebut mereka sampah. Hantu tua Weng tidak tahan. Gong Ziyu juga mengernyitkan wajahnya. Meskipun dia berusaha mempertahankan senyuman anggunnya, itu sangat sulit dan ekspresinya menjadi sedikit berubah. Hantu tua Weng tidak tahan dengan Lu Yun, jadi kenapa dia tidak? Ini pertama kalinya saya melihat orang yang begitu sombong, dan yang membuat mereka paling tidak nyaman adalah mereka terlalu banyak bicara. Lu Yun terlalu banyak bicara. Apa identitas mereka? Dari Kunlun, tempat suci bagi para praktisi. Apa identitas Lu Yun? Hanya seorang kultivator biasa di luar Gunung Kunlun. Mengapa anak ini menyela ketika mereka sedang berbicara? Hak apa yang dia miliki untuk menyela? Tidak masalah jika dia meniduriku sekali, tapi jika dia menidurinya 2 kali, omong kosong macam apa dia? Mu Ping juga tidak senang. Ekspresinya berubah menjadi kasihan. Tatapannya pada Lu Yun sepertinya sedang menatap orang yang mengalami keterbelakangan mental. Dia mengakui bahwa dia bukan tandingan Lu Yun tanpa meminum ramuan terlarang, tapi ini jelas bukan karena Lu Yun kuat, tapi karena dia lemah. Mu Ping harus mengakui fakta bahwa di antara banyak sekte di Kunlun, kekuatan keseluruhan sekte Danyang relatif lemah. Mereka berspesialisasi dalam alkimia dan tidak dapat dibandingkan dengan sekte lain yang berspesialisasi dalam budidaya. Kalian berdua, daripada mengejekku di sini, lebih baik kamu hadapi orang gila ini dulu, kalau tidak dia akan mengira kamu bercanda di sini. Mu Ping berkata sambil mencibir. Kedua orang ini datang untuk mengambil kuali Kaisar King Xuanhuo, yang membuat Mu Ping merasa sangat tidak bahagia, tapi yang membuatnya semakin tidak bahagia sekarang adalah Lu Yun yang gila. Terbunuh. Bayangkan telinga yang bersih. Hantu tua Weng mendengus dingin, jika kamu ingin membunuhku, tentu saja aku akan membunuhnya. Apakah kamu masih perlu memberi perintah? Aku akan menghancurkan orang ini dalam satu gerakan. Gong Ziyu menggoyangkan kipas lipatnya dan berkata dengan senyuman lembut di wajahnya, karena kamu berkata begitu, hantu tua, aku tidak akan merebutnya darimu. Lagi pula hanya butuh 2 detik. Memang, ini hanya masalah 2 detik. Hantu tua Weng sama sekali tidak khawatir bahwa Gong Ziyu akan tiba-tiba menculik pemegang kuali King di Xuanhuo saat dia hendak membunuh Lu Yun. Karena, menurut hantu tua Weng, hanya membutuhkan waktu paling lama 2 detik untuk membunuh Lu Yun. Tanda tanya, hantu tua Weng mengambil tindakan. Dengan sapuan kain, aliran ki yang tajam keluar dari lengan bajunya. Dia adalah seorang kultivator pedang, dan setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan niat pedang. Meskipun Zenki ini tidak dipancarkan dengan pedang, namun masih mengandung sedikit pun niat pedang. Momentumnya tidak sebesar jari giok misterius yang pernah digunakan Mu Ping sebelumnya, tetapi kekuatannya 10 kali dan 100 kali lebih besar. Guntur di tempat sunyi. Membunuh Lu Yun sudah cukup. Setelah hantu tua Weng menyapu energi sejati ini, dia tidak lagi melihat ke arah Lu Yun, tetapi fokus pada Lin Qingtan, memikirkan tentang bagaimana bersaing dengan Gong Ziyu untuk mendapatkan kuali King di Xuanhuo. Mu Ping tidak dipertimbangkan sama sekali. Karena meskipun Mu Ping meminum ramuan terlarang, dia tidak akan menandingi mereka berdua. Satu-satunya lawan Weng Laogui adalah Gong Ziyu. Hah! Karena Lu Yun dan Lin Qingtan berdiri sangat dekat, mata Weng Laogui baru saja beralih ke Lin Qingtan, tetapi pemandangan yang terjadi selanjutnya dengan paksa menarik matanya kembali. Hantu tua Weng menyadari melalui penglihatan sekelilingnya bahwa Lu Yun tidak mati karena energi niat pedangnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Anak ini memang cukup mampu. Mata hantu tua Weng menjadi gelap dan dia berkata. Mu Ping berkata dengan suasana hati yang ceria, saya sudah mengatakan bahwa orang gila ini tidak sederhana. Jika Anda tidak menunjukkan keterampilan yang nyata, Tuan Weng, bagaimana bisa begitu mudah membunuhnya? Mendengus. Hantu tua Weng tampak tidak senang dan mendengus dingin. Ketika dia melihat ke arah Lu Yun lagi, niat membunuhnya begitu kuat hingga hampir membeku menjadi es.
Dia berteriak keras, dasar jalang, kenapa kamu tidak mati? Energi sebenarnya melonjak. Lu Yun tidak terbunuh dalam satu gerakan, dan bahkan diejek oleh Mu Ping. Hantu tua Weng merasa kehilangan muka, jadi pukulan ini jauh lebih kuat daripada serangan yang menyebalkan tadi. Kamu terus berbicara tentang omong kosong, kamu bajingan tua dari Kunlun, mulutmu bau sekali. Kali ini, Lu Yun tidak duduk diam dan menunggu kematian. Setelah memarahinya, dia benar-benar bergegas menuju hantu tua Weng, kekuatan sihirnya yang tidak bernama berjalan dengan liar. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Lu Yun menghancurkan serangan Weng Laogui yang menyebalkan, dia meninju satu demi satu. Setiap pukulan yang dia pukul menyebabkan ledakan di udara, dan momentumnya menjadi semakin kuat. Saya mendengar Mu Ping berkata sebelumnya bahwa Kung Fu Lu Yun sangat aneh. Hantu tua Weng masih tidak mempercayainya, berpikir bahwa Mu Ping hanya mencari cara untuk menyelamatkan mukanya. Sampai sekarang, hanya ketika hantu tua Weng benar-benar merasakan energi Lu Yun barulah dia menyadari bahwa itu memang aneh. Orang gila ini, Mu Ping, yang tidak jauh dari situ, melihat pemandangan ini, dengan sedikit ketakutan di matanya. Bagaimana mungkin Anda tidak melihat bahwa serangan Lu Yun saat ini tampak lebih sengit daripada saat dia bertarung dengannya sebelumnya? Namun, yang tidak dia ketahui adalah, sebelumnya, Lu Yun merasa gelisah dan ingin melampiaskan energi sebenarnya di tubuhnya, jadi dia berpikir untuk menggunakannya terlebih dahulu dan kemudian membunuh Mu Ping. Ini menciptakan ilusi bagi Mu Ping. Sekarang Lu Yun telah bangun, dia dapat dengan bebas mengendalikan energi aslinya. Energinya tidak tersebar seperti sebelumnya, tetapi sebagian besar terkumpul di tinjunya, jadi serangannya secara alami lebih intens. Gong Xiu berkata sambil berpikir, anak ini mampu memadatkan energi aslinya sedemikian rupa tanpa menggunakan tinju atau seni bela diri. Keterampilannya memang tidak sederhana. Dia menjilat bibirnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Dibandingkan dengan King Disuan Huo Cauldron, saya tiba-tiba lebih tertarik dengan keahliannya. Orang-orang di Akademi Yunsan paling suka mempelajari seni bela diri dan seni bela diri yang aneh, termasuk beberapa keterampilan magis. Keterampilan yang dipraktekkan Lu Yun berhasil membangkitkan minat Gong Xiu. Tidak peduli apa yang dipikirkan Mu Ping dan Gong Xiu, Weng Laogui sedang dalam suasana hati yang sangat tidak nyaman saat ini. Dia hanyalah seorang pecundang. Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan mau mundur. Pedang hantu 11. Hantu tua Weng tidak peduli, dia berteriak dengan marah, dan pedang panjang di belakangnya melesat keluar, melayang di atas kepalanya, dan kekuatan pedang berkumpul dengan gila-gilaan. Ini adalah teknik pedang dari sekte pedang hantu mereka. Total ada 13 gerakan. Hantu tua Weng telah berlatih hingga gerakan ke-11, yang merupakan metode serangan terkuat yang dia miliki saat ini. Dua kekalahan berturut-turut telah membuat hantu tua Weng kehilangan kesabarannya, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan Lu Yun dan langsung menggunakan jurus membunuh terkuatnya. Coba kulihat apakah kamu, perempuan jalang ini, masih hidup. Cahaya pedang Senhan terpantul di wajah hantu tua Weng, membuat wajahnya yang sudah kurus terlihat sedikit aneh. Dengan suara gemuruh, pedang tepat di atas kepala hantu tua itu tiba-tiba berubah menjadi 11 bayangan pedang, setiap bayangan pedang membawa niat membunuh yang menakutkan. Lu Yun melihat ke-11 bayangan pedang dan matanya bersinar. Ilmu pedang sangat menarik. Meskipun guru Tao tua memberi Lu Yun pedang ilahi pengendali jiwa, dia tidak mengajarinya ilmu pedang atau semacamnya, sama seperti dia tidak mengajarinya keterampilan seni bela diri apapun. Dalam hal seni bela diri, itu tidak buruk. Lu Yun mengandalkan keterampilan sihir tanpa nama yang mendominasi, selama mereka berada pada level yang sama, dia dapat dengan keras menghancurkan seni bela diri apapun. Tapi melihat hantu tua Weng menampilkan keterampilan pedangnya saat ini membuat Lu Yun sedikit terharu. Satu pedang berubah menjadi 11 pedang, dan setiap pedang sangat menakutkan. Tampaknya bonus ilmu pedang terhadap kekuatan sangatlah tinggi. Lu Yun tiba-tiba ingin belajar ilmu pedang. Ini mungkin juga terkait dengan dua niat pedang mengejutkan yang terkumpul di telapak tangannya, yang memberinya rasa kepahlawanan sehingga saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Saya berharap suatu hari nanti saya juga dapat menggunakan pemahaman saya sendiri tentang ilmu pedang untuk menyingkat maksud pedang yang menakutkan tersebut. Berdengung. Sementara pikiran Lu Yun mengembara, 11 gerakan pedang di atas kepala Weng Laogui telah sepenuhnya terkondensasi, dan niat membunuh yang luar biasa tercurah. Dalam sekejap, aliran cahaya merah muncul di tangan Lu Yun, yang merupakan pedang ilahi pengendali jiwa. Aku juga punya pedang, tapi aku tidak tahu cara menggunakannya. Aku hanya ingin tahu, jika aku menebas pedangku secara acak, bisakah aku memblokir ilmu pedangmu yang kuat? Lu Yun berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama menyuruh Lin Qingtan menjauh. Pemandangan ini, dalam pandangan hantu tua Weng, dia benar-benar gila. Dia menyerang dengan pedang secara acak dan mencoba melawan Ghost Sword 11 miliknya. Saya khawatir ini bukan fantasi. Kalau begitu, tanyakan jawabannya pada Raja Neraka, Anjing, Timur, Barat. Setelah hantu tua itu mengutuk lagi, dia melancarkan gerakan membunuh, dan 11 bayangan pedang meraung pada saat yang sama, mengarah langsung ke Lu Yun. Dengan pukulan ini, Lu Yun akan mati. Hantu tua itu memiliki niat membunuh. Lu Yun terlihat lebih serius. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak, rangkaian jurus pedang Weng tua tidak boleh diremehkan. Pedang surgawi pengendali roh langsung ditusukkan.
Berbeda dari 11 bayangan pedang Weng Laogui, cahaya pedang Lu Yun hanya memiliki satu, tapi sangat besar, mampu menutupi 11 bayangan pedang Weng Laogui. Itu tergantung siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Pedang yang luar biasa. Sepertinya aku menemukan harta karun hari ini, haha. Baru pada saat inilah hantu tua Weng menemukan bahwa pedang di tangan Lu Yun sebenarnya adalah pedang dengan kualitas luar biasa. Kemarahan tadi berubah menjadi kejutan dalam sekejap. Ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga, bahkan lebih mengejutkan daripada meraih kuali Kaisar King Xuanhuo. Mengambil kuali King di Xuanhuo hanya untuk membuat jijik Sekte Danyang. Pedang itu tidak banyak gunanya, tapi pedang itu berbeda. Hantu tua Weng bahkan punya ide yang lebih baik. Dia tidak menginginkan kuali King di Xuanhuo dan memberikannya kepada Gong Xiu. Saya yakin Gong Xiu juga akan dengan senang hati menerima hasil ini. Haha, aku salah, nak. Seharusnya aku tidak menyebutmu perempuan jalang sekarang. Seharusnya aku menyebutmu bocah penyebar uang, hahaha. Hantu tua Weng sedang dalam suasana hati yang baik, dan sepertinya yakin bahwa pedang itu ada di tangannya. Apakah kamu menertawakan ibumu? Lu Yun memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan pedang ilahi pengendali roh di tangannya bergetar hebat. Cahaya pedang besar menjadi lebih terang dalam sekejap, mengguncang udara dengan suara mendengung. Bentak, 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 koma. Tiba-tiba, 11 bayangan pedang yang meraung ke arahnya hancur satu demi satu, tidak mampu menjangkau Lu Yun sama sekali, tapi cahaya pedang yang dia tebas masih kuat. Dia menebas hantu tua Weng dengan ganas. Hahaha. Hantu tua Weng masih tenggelam dalam tawa gembira. Tiba-tiba, dia melihat pedang hantu sebelasnya hancur satu demi satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Hantu tua Weng tampak membatu dalam sekejap. Melihat cahaya pedang menakutkan yang menyerang dengan ganas, dia bahkan lupa untuk menghindar sejenak. Dia sangat terkejut. Ghost Sword 11 adalah jurus pembunuh terkuatnya, bagaimana bisa dihancurkan oleh Lu Yun dengan begitu mudah? Mustahil. Hantu tua Weng meraung dengan marah, enggan mempercayai apa yang terjadi di depannya. Hantu tua Weng, apakah kamu ingin mati? Kenapa kamu tidak bersembunyi? Pada saat ini, Gong Xiu tiba-tiba berteriak dengan dingin, wajahnya serius, alisnya berkerut, dan ada ekspresi tidak percaya di matanya. Kekuatan Lu Yun melebihi ekspektasinya. Hal yang sama berlaku untuk Mu Ping. Dia awalnya berpikir bahwa setelah meminum ramuan terlarang, dia pasti bisa membunuh Lu Yun, tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Bahkan Weng Laogui, yang mengerahkan seluruh kekuatannya, bukanlah tandingan Lu Yun. Tidak peduli berapa banyak pil yang diminum Mu Ping, dia tidak akan pernah bisa menandingi Lu Yun. Mungkinkah anak ini adalah putra keberuntungan yang legendaris? Hati Mu Ping dipenuhi kekacauan. Dikelilingi oleh harta karun, termasuk teknik, pedang, dan kuali yang menantang surga, namun kekuatannya sendiri sangat menakutkan, bagaimana mungkin dia menjadi orang tak dikenal yang meminjam uang darinya. Kuncinya adalah usianya, baru berusia 20-an. Sangat buruk. Ledakan. Di bawah peringatan Gong Xiu, hantu tua Weng akhirnya sadar. Gelombang energi melonjak, dan sosoknya langsung berubah menjadi hantu dan mundur dengan keras. Bayangan tertinggal di langit. Bang 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 bang. Dimanapun cahaya pedang menerpa, bayangan setelahnya dihancurkan satu demi satu, dan keringat dingin muncul di dahi Pak Tua Weng sekarang, jika dia terlambat mengambil satu langkah, bukan bayangannya yang akan hancur. Anak ini sungguh tidak mudah untuk diajak main-main, Gong Xiu, kita. Weng Laogui terus mundur puluhan meter sebelum akhirnya lolos dari serangan pedang. Dia hendak memanggil Gong Xiu untuk menghadapi Lu Yun bersama-sama, tapi tiba-tiba rambutnya berdiri tegak. Saat ini, dia merasa seperti ada setan yang berdiri di belakangnya. Berbalik dengan tajam, dia menemukan bahwa Lu Yun telah tiba di belakangnya pada waktu yang tidak diketahui. Hantu tua Weng menjadi pucat karena ngeri. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar Lu Yun mencibir dan berkata, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi kali ini. Lu Yun tidak menggunakan pedang ilahi pengendali jiwa kali ini, tetapi menamparkan hantu tua Weng dengan satu telapak tangan. Hantu tua Weng mengangkat tangannya secara naluriah. Detik berikutnya, mata hantu tua Weng penuh ketakutan, bola matanya melotot, dan setiap pori di tubuhnya bergetar hebat. Vitalitasnya mengalir deras. Lebih tepatnya, itu pasti Lu Yun. Teknik aneh itu dengan panik melahap energi hantu tua Weng. Kamu adalah seorang pembudidaya iblis. Hantu tua Weng berteriak ngeri. Dia benar-benar tidak percaya bahwa pemuda di depannya sebenarnya adalah seorang kultivator sekte jahat, yang juga dikenal sebagai kultivator iblis. Hanya, bagaimana itu bisa terjadi? Energi aslinya adalah Qian kuno, warna murni. Tetapi jika dia bukan seorang kultivator iblis, bagaimana dia bisa begitu mendominasi dan menelan energi sejati orang lain? Suasana hati Weng Laogui saat ini sama seperti kultivator pertama yang ditemui Lu Yun, pemimpin roh jahat, yang sangat terkejut, dan sangat bingung. Keraguan semacam ini ditakdirkan untuk tetap tidak terjawab. Tubuh hantu tua Weng menyusut, seperti mumi, dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan linglung. Yang dilahapnya bukan hanya energi aslinya, tapi juga vitalitas dan darahnya, yang merupakan bagian terpenting. Penggarap setan. Melihat kematian aneh Weng hantu tua, Gong Xiu dan Mu Ping berseru pada saat yang sama. Sama seperti sebelum kematian Weng hantu tua,
mereka secara tidak sadar menyimpulkan bahwa Lu Yun adalah seorang kultivator iblis. Pantas saja keahliannya begitu aneh. Ekspresi Gong Ziyu sedikit berubah dan dia tidak bisa tertawa lagi. Dia melipat kipas lipat dan memegangnya di tangannya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudaraku, maafkan aku, maafkan aku. Kamu ingin pergi sekarang." Namun, saat Gong Ziyu hendak pergi, suara dominan Lu Yun tiba-tiba terdengar, menyebabkan langkahnya sedikit membeku. Gong Ziyu menegang, berbalik, dan berkata dengan wajah jelek, "Saudara penggarap setan, saya tidak menyerang Anda sekarang. Apakah Anda ingin membunuh saya juga?" Melalui metode Lu Yun membunuh Weng hantu tua, Gong Ziyu menilai bahwa dia jelas bukan tandingan Lu Yun, dan tidak akan mudah untuk melarikan diri dengan kecepatan mengerikan Lu Yun. Anda hanya bisa bersikap masuk akal. Ya, bersikaplah wajar dan jadilah manusia yang beradab. Lu Yun menggelengkan kepalanya, memang benar kamu tidak mengambil tindakan terhadapku, tetapi kamu memiliki ide ini, dan kamu juga membuat kesalahan terbesar, yaitu, kamu seharusnya tidak memanfaatkan saudara perempuanku yang kedua. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak mengerti di dalam hatinya bahwa jika Gong Ziyu tidak melihat bahwa dia kuat, bagaimana mungkin dia tidak mengambil tindakan? Bersikaplah masuk akal jika Anda tidak bisa mengalahkan saya. Apakah ada barang semurah itu di dunia ini? Yang paling tidak bisa ditanggung oleh Lu Yun adalah Gong Ziyu telah mengarahkan perhatiannya pada Lin Qingtan sejak awal. Seperti yang dikatakan Tuan Weng, dia menginginkan harta dan seks. Itu skala kebalikan dari Lu Yun. Bagaimana mungkin membiarkan Gong Ziyu pergi begitu saja? Lu Yun berkata, "Satu hal lagi yang perlu saya koreksi adalah bahwa saya bukan seorang pembudidaya setan." Gong Ziyu terdiam. Bukan seorang penggarap setan. Anda telah menyedot hantu tua Weng ke dalam kondisi hantu itu, dan Anda masih mengatakan bahwa Anda bukan seorang pembudidaya iblis. Benar-benar pembohong. Belum lagi Gong Ziyu tidak mempercayainya, bahkan Mu Ping, Han Yue dan yang lainnya tidak dapat mempercayai omong kosong ini. Mereka hanya mempercayai apa yang mereka lihat. Berbagai tanda menunjukkan bahwa Lu Yun adalah seorang pembudidaya setan. Melihat mereka tidak mempercayainya, Lu Yun tidak berdaya. Bagaimanapun, saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas, jadi saya tidak repot-repot menjelaskannya, dan berkata kepada Gong Ziyu, "Saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, mati, kedua, serahkan setetes darah." Orang-orang dari Kunlun ini sangat mendominasi, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lu Yun bahkan lebih mendominasi daripada mereka. Mendengar kata-kata Lu Yun, ekspresi semua orang langsung berubah. Opsi pertama tidak memerlukan penjelasan. Untuk pilihan kedua, mereka pasti tahu apa maksud Lu Yun. Praktisi berbeda dengan kultivator bela diri, untuk menghadapi kultivator bela diri, Lu Yun dapat dengan mudah mengendalikan mereka dengan mengambil darah biasa mereka. Tetapi para kultivator telah mengalami perubahan kualitatif. Darah biasa tidak berpengaruh, hanya darah esensi. Saripati dan darahnya mengharuskan para penggarap meluangkan waktu dan tenaga untuk mengembun, namun dapat menyelamatkan nyawa di saat kritis karena dapat merangsang potensi. Obat mujarab terlarang Mu Ping bekerja berdasarkan prinsip ini, dengan cepat memadatkan esensi dan darah, dan setelah menyatu dengan energi sejati, kekuatannya dapat meroket dalam waktu singkat. Tetapi metode kondensasi esensi dan darah seperti katalis ini memiliki efek samping yang serius. Inilah mengapa Mu Ping tidak mau menelan pil tabu dengan mudah. Lu Yun meminta Gong Ziyu untuk menyerahkan setetes sari darah, secara alami untuk mengendalikannya dengan nyaman, pertama untuk memberinya pelajaran, dan kedua untuk mencegahnya menimbulkan masalah di masa depan. Wajah Gong Ziyu sangat jelek, dan matanya berkedip ketika dia berkata, "Sulit untuk memadatkan esensi darah. Banyak praktisi tidak dapat memadatkan beberapa tetes sepanjang hidup mereka. Saya belum memadatkannya." Ini tentu saja bohong. Dia tidak rela menyerahkan esensi dan darahnya kepada Lu Yun. Begitu dia memberikannya kepada Lu Yun, itu berarti dia memiliki kelemahan dan itu ada di tangan Lu Yun. Meski kelemahan ini tidak fatal, Lu Yun dapat dengan mudah membuat tingkat kultivasi Gong Ziyu anjlok dengan setetes darah ini. Tentu saja Gong Ziyu tidak senang. Lu Yun tertawa dan berkata, "Jadi pilihanmu adalah mati." Mati, lelucon yang luar biasa. Wajah Gong Ziyu tenggelam, dia menatap Lu Yun dengan tajam dan berkata, "Gunung akan tetap hijau dan air akan mengalir selamanya. Para pembudidaya iblis, kami akan melunasi hutang ini suatu hari nanti." Dengan gerakan yang kejam, dia menggunakan ketiga tetes esensi darah yang akhirnya dia kental melalui latihan bertahun-tahun, dan auranya tiba-tiba meningkat pesat. Namun, dia tidak memilih untuk melawan Lu Yun, melainkan memilih melarikan diri. Kembalilah ke Akademi Yunsan untuk membawa bala bantuan. Dengan bonus esensi dan darah, kecepatan melarikan diri Gong Ziyu 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan tubuhnya hampir berubah menjadi aliran cahaya dan meledak. Namun, tertawa, tiba-tiba, seberkas cahaya merah bertabrakan dengannya, mengenai dadanya, menyebabkan Gong Ziyu muntah darah di tempat. Itu adalah pedang ilahi yang mengontrol jiwa. Namun yang mengenai dada Gong Ziyu adalah gagang pedangnya. Brengsek, Gong Ziyu jatuh ke tanah dan mengumpat dengan keras. Saat berikutnya, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Lu Yun telah tiba di belakangnya. "Saya menghormati pilihan Anda." Suara Lu Yun terdengar, dan saat dia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba ada aura menakutkan lainnya, menutupi langit dan jatuh, membuat hati semua orang bergetar. "Paman Ping, selamatkan aku." Namun, ketika Gong Ziyu merasakan aura ini,
dia meraung kegirangan dan lari ke arah orang tersebut. Lu Yun tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menatap dengan tenang ke arah pria parubaya yang berjalan perlahan. Anak muda, apakah Anda seorang kultivator atau kultivator iblis? Saya terlalu malas untuk ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi Anda tidak boleh bersikap kasar. Pria parubaya itu memandang Lu Yun dan menggelengkan kepalanya. Lu Yun tersenyum, omong kosong macam apa kamu? Pria parubaya itu berkata perlahan, tidak peduli siapa saya hanyalah seorang pelayan yang diperintahkan untuk melindungi tuan muda saya. Mendengar ini, Gong Ziyu langsung menjadi tidak senang, Paman Ping, karena kamu telah melindungiku secara diam-diam, mengapa kamu tidak muncul lebih awal dan membuatku kehilangan 3 tetes sari darah dengan sia-sia? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf tuan, kepala keluarga telah mengatakan bahwa kami tidak bisa membiarkan Anda menjadi tanggungan. Faktanya, saya diam-diam mengikuti Anda sejak Anda meninggalkan Akademi Yunsan. Jika pembudidaya iblis ini tidak membunuh semua orang, saya tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Petik 2. Gong Ziyu merasa tidak nyaman, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan, dan dia berkata dengan penuh kebencian, kalau begitu berhenti bicara omong kosong dan bunuh penggarap iblis itu untukku. Dia sekarang sangat membenci Lu Yun. 3 tetes esensi dan darah penyelamat hidup terbuang sia-sia seperti ini, saya merasa sangat sedih. Sekarang satu-satunya cara untuk melampiaskan rasa frustrasinya adalah dengan membunuh Lu Yun. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda, karena saya telah muncul, saya tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Saya akan segera membawa kepala pembudidaya iblis kepada Anda. Pria parubaya itu sangat percaya diri. Saat dia selesai berbicara, niat membunuh yang kuat tertuju pada Lu Yun. Setidaknya bagi semua orang di Sekte Danyang, ini sangat mengintimidasi. Karena, budidaya pria parubaya ini berada pada tahap inti emas. Sangat kuat dan menakutkan. Itu adalah keberadaan yang cukup untuk menyapu bersih mereka. Lu Yun, bagaimanapun, tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, jangan bilang bahwa kamu hanyalah seorang praktisi di tahap awal tahap inti emas. Bahkan monster tua dari tahap kesempurnaan hebat dari tahap inti emas datang, aku tidak akan takut. Arogan, ketidaktahuan, ini adalah evaluasi semua orang terhadap Lu Yun saat ini. Sejak penutupan Gunung Jiesing, kultivator dengan tingkat kultivasi tertinggi yang diketahui di dunia saat ini adalah Dzogchen tahap ramuan emas, yang merupakan salah satu kekuatan tempur tertinggi di dunia ini. Lu Yun berkata bahwa dia bahkan tidak takut pada Dzogchen tahap ramuan emas. Sangat bodoh sehingga konyol. Pria parubaya itu mencibir dan berkata, saya telah lama mendengar bahwa para pembudidaya iblis mengikuti keinginan mereka sendiri dan tidak mengikuti aturan. Ketika saya melihatnya hari ini, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Pembudidaya iblis semuanya gila, sangat gila, jika tidak, mereka tidak akan bisa mengucapkan kata-kata bodoh dan tak kenal takut seperti itu. Karena kamu pasti berpikir bahwa saya adalah seorang kultivator iblis, maka saya akan menjadi seorang kultivator iblis hari ini. Lu Yun tidak repot-repot menjelaskan. Dia melangkah keluar dan segera bergegas keluar. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan pria parubaya itu. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang dengan kedua tinjunya, bahkan tidak repot-repot menggunakan pengendalian jiwa pedang ilahi. Carilah kematian. Pria parubaya itu mendengus dingin, dengan momentum yang agung. Saat dia melambaikan tangannya, Zenki melonjak, dan dia dengan cepat bertarung sengit dengan Lu Yun. Bang bang bang. Bayangan tinju itu begitu cepat hingga meninggalkan ratusan bayangan di udara. Ruangan itu sepertinya runtuh, dan getaran yang mendengung pun meletus. Wajah pria parubaya itu sedikit merosot. Mu Ping juga ketakutan lagi. Pembudidaya iblis ini sebenarnya dapat bersaing dengan para pembudidaya inti emas secara setara satu sama lain. Dia benar-benar menjadi lebih kuat ketika bertemu dengan yang kuat. Mereka yang membudidayakan setan akan dihukum oleh surga. Pria parubaya itu meraung keras, dan seluruh energinya berkumpul di tinjunya, menggunakan keterampilan tinju yang telah dia pelajari, dan menghantam Lu Yun. Lu Yun menunjukkan senyuman aneh, mereka yang membudidayakan setan akan dihukum oleh surga. Sayangnya, kamu bukan surga, jadi aku akan membunuhmu terlebih dahulu hari ini. Ledakan, menelan dengan amarah, ini dimulai lagi. Sama seperti dia telah menelan energi sejati hantu tua Weng sebelumnya, pemandangan aneh muncul lagi. Sihir tanpa nama Lu Yun mulai dengan gila-gilaan menelan energi sejati pria parubaya itu. Ini, semua orang tiba-tiba tersentak, hati mereka dipenuhi keterkejutan. Hantu tua Weng berada di tahap akhir pembangunan fondasi, dan Lu Yun melahap energi aslinya. Sungguh mengejutkan, tetapi pria parubaya ini, yang budidayanya berada di tahap ramuan emas, masih dilahap oleh Lu Yun. Ini bukan lagi kejutan, tapi horor. Tahap inti emas dan tahap pendirian yayasan adalah satu langit dan satu bumi. Pembudidaya iblis ini benar-benar menakutkan. Jangan pernah memikirkannya. Pria parubaya itu meraung dengan wajah pucat, dan mundur dengan kasar, mencoba melepaskan diri. Sayangnya, meski sudah menjauh dari jarak jauh, energi di tubuhnya masih mengalir. Sepertinya ada jembatan Zenki yang panjangnya lebih dari 10 meter antara dia dan Lu Yun. Sialan, sialan, dasar kultivator iblis sialan. Pria parubaya itu merasa cemas. Dia mengutuk dengan tergesa-gesa. Dia mati-matian berusaha melepaskan diri, namun sayangnya usahanya sia-sia,
malah selama perjuangan, ramuan emasnya melayang keluar dengan aneh dan juga tertelan. Setiap orang memiliki pupil yang terbatas. Melahap ramuan emas. Ini lebih mendominasi dan 100 kali lebih kejam daripada menelan energi sebenarnya. Keterampilan sihir macam apa yang dipraktikkan oleh pembudidaya iblis ini? Saya khawatir monster menakutkan akan muncul di masa depan. Ups, saat keterampilan magis tanpa nama Lu Yun dengan panik melahap ramuan emas, dia tiba-tiba melihat cahaya putih keluar dari telapak tangan kanannya, langsung menyedot ramuan emas itu. Cermin ciptaan yang menawan, ingin menelan ramuan emas juga. Lu Yun sendiri tidak menyangka pemandangan ini. Dia hanya tercengang saat melihat cermin penangkap surga meraih ramuan emas dan menelannya hingga bersih dalam sekejap. Senjata ajaib dan keterampilan magis yang tidak diketahui, mengambil sesuatu untuk dimakan. Ini. Bukankah ini terlalu aneh? Lu Yun merasa campur aduk sejenak, tapi tak lama kemudian dia merasa bahagia karena telah menemukan keuntungan yang tidak terduga. Ketika dia mendapatkan cermin keberuntungan akhir surga, ada lingkaran energi di keempat sudut cermin, tetapi lingkaran itu sangat redup. Sekarang, setelah menelan ramuan emas, salah satu lingkaran energi itu menyala. Hal ini menunjukkan bahwa menelan ramuan emas dapat menerangi lingkaran energi tersebut. Selama keempat lingkaran energi menyala, cermin penangkap langit sekali lagi dapat menampilkan fungsi serangan melahap, yang setara dengan menambahkan keterampilan penyelamat nyawa lainnya. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak bersemangat? Saya hampir bersemangat. Namun, sangat berbeda dengan Lu Yun, saat ini Gong Ziyu, Mu Ping dan lainnya tampak seperti pahatan batu, seperti patung kering, dengan mulut dan mata terbuka lebar. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Di satu sisi, itu karena Lu Yun benar-benar menelan semua ramuan emas dari pembudidaya tahap ramuan emas tanpa rasa hormat apapun, yang sungguh sulit dipercaya. Di sisi lain, dan aspek terbesarnya, itu karena cahaya putih yang keluar begitu saja. Ada dua niat pedang mengejutkan yang tersimpan di Duotian Fortune Mirror. Saat cahaya putih muncul tadi, jejak niat pedang juga bocor. Meskipun itu hanya jejak nafas, itu sudah membuat semua orang gemetar ketakutan dan gemetar. Hal yang paling mengejutkan adalah, jejak niat pedang itu sangat murni, seolah-olah itu adalah niat pedang yang memancar dari seorang pendekar pedang yang telah tenggelam dalam seni ilmu pedang selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil dalam latihannya. Pendekar pedang yang sangat murni. Praktisi yang benar-benar baik. Tetapi, bukankah Lu Yun adalah seorang kultivator iblis? Bukankah dia sedang berlatih sihir? Bagaimana dia bisa memancarkan aura ilmu pedang yang begitu murni? Mungkinkah keduanya masih cocok? Pemandangan aneh ini benar-benar melampaui pengetahuan Mu Ping dan lainnya. Sulit bagi mereka untuk mengetahui apakah Lu Yun adalah seorang kultivator iblis atau seorang kultivator pedang yang jujur. Guncangan dua aura, yang paling suci dan paling jahat, yang muncul dalam satu orang pada saat yang sama sungguh tak terlukiskan. Namun, tidak peduli apakah dia yang paling suci atau paling jahat, Lu Yun memiliki temperamen yang tidak akan pernah berubah, yaitu, mendominasi. Ada dua jenis tirani, yang satu adalah tirani yang wajar, dan yang lainnya adalah tirani yang tidak masuk akal. Lu Yun termasuk yang pertama. Dia memberi Gong Ziyu dua pilihan. Karena Gong Ziyu memilih untuk mati, Lu Yun tentu saja tidak jujur. Oleh karena itu, Lu Yun menerima kehidupan Gong Ziyu dengan ketenangan pikiran. Mu Ping dan yang lainnya sudah ketakutan. Melihat Lu Yun berjalan ke arah mereka, Mu Ping segera menggelengkan kepalanya ngeri dan berkata, "Senior, selamatkan hidupmu." Gong Ziyu berbohong ketika dia mengatakan dia tidak memadatkan esensi darah, tetapi Mu Ping sebenarnya tidak memadatkannya. Jika tidak perlu bergantung pada menelan ramuan terlarang untuk meningkatkan kultivasinya untuk sementara. Dengan kata lain, dua pilihan yang diberikan Lu Yun kepada Gong Ziyu sebelumnya tidak berlaku untuk Mu Ping dan lainnya. Satu-satunya pilihan mereka adalah kematian. Aku bilang aku bukan seorang kultivator iblis, apakah kamu percaya atau tidak? Lu Yun memandang Mu Ping dan yang lainnya dengan acuh tak acuh dan menanyakan pertanyaan itu lagi. Sin. Mu Ping buru-buru mengangguk, "Senior, Anda adalah seorang kultivator pedang yang kuat, bukan seorang kultivator iblis sama sekali. Saya pernah memfitnah Anda sebelumnya." Dia berbicara dengan tulus. Di satu sisi, itu karena ketakutan, dan di sisi lain, karena niat pedang murni sebelumnya yang membuatnya tidak yakin tentang identitas Lu Yun. Karena Lu Yun berkata bahwa dia bukan seorang kultivator iblis, maka sebenarnya dia bukan. Apalagi yang bisa dilakukan Mu Ping, dia hanya bisa menurutinya. Namun, yang tidak disangka Mu Ping adalah Lu Yun menunjukkan senyuman misterius kali ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak percaya kamu akan melakukannya." "Saya tidak percaya, bukan." Mu Ping tercengang, "Kenapa kamu masih memainkan twister lidah?" Tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin, tiba-tiba hati Mu Ping bergetar sebelum dia menyadari bahwa tidak masalah apakah dia percaya atau tidak. Bahkan Jin dan Qi pun mati di tangan Lu Yun. Jika dia ingin membunuh orang seperti dirinya, bukankah semudah menyembelih babi dan domba? Mu Ping panik sejenak dan tiba-tiba melihat sekilas Lin Qingtan tidak jauh dari situ. Dia mendapat ide dan berkata, "Senior, selamatkan hidupku. Aku tahu apa yang terjadi dengan tubuh gadis itu." Dia tahu bahwa Lu Yun sangat menghargai Lin Qingtan. Tidak peduli dengan siapa dia bertarung barusan, dia akan memastikan keselamatan Lin Qingtan terlebih dahulu.
Jadi Mu Ping sangat pintar menggunakan Lin Qingtan sebagai syarat negosiasi. Benar saja, Lu Yun menahan niat membunuhnya dan berkata, katakan padaku apa yang kamu ketahui. Jika aku memberitahumu, maukah kamu mengampuni nyawaku? Mu Ping bertanya dengan gugup. Lu Yun berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, aku bisa melepaskanmu, tapi premisnya adalah informasimu harus akurat. Ini benar-benar akurat. Sekte Danyang kami mengetahui Kuali King di Xuanhuo dengan sangat baik. Mu Ping mengatakan sesuatu, tapi segera terdiam. Dia mempertimbangkan apakah Lu Yun benar-benar akan membiarkan mereka pergi setelah dia mengungkapkan situasi Lin Qingtan. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak mengetahui kekhawatirannya? Dia mendengus dingin dan berkata, saya telah mengatakan sebelumnya, saya bukan seorang kultivator iblis. Saya pasti tidak akan mengingkari janji saya kepada Anda. Selain itu, aura di tubuh Lu Yun tiba-tiba menjadi dingin. Kamu tidak punya pilihan lain. Jika kamu tidak memberitahuku, maka kamu akan mati. Aku akan pergi ke Sekte Danyangmu untuk mencari tahu jawabannya sendiri di masa depan. Aku bilang. Melihat betapa kuatnya Lu Yun, Mu Ping tidak punya pilihan selain berkompromi dan berkata, Kuali Kaisar King Xuanhuo dikatakan sebagai tripod yang digunakan oleh Kaisar King tertentu ketika dia masih muda. Awalnya Kuali Yang. Kuali Yin yang sesuai dibuat khusus oleh Kaisar King untuk istrinya, dan hanya cocok untuk wanita. Mu Ping perlahan memperkenalkan asal-muasal Kuali Api Suan Kaisar King. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pasangan Kaisar King pada akhirnya. Kuali Xuanhuo adalah harta spiritual. Setelah mengikuti Kaisar King dan istrinya selama beberapa waktu, bayangan mereka secara alami akan terukir di atasnya. Bayangan ini juga dapat dianggap sebagai warisan kesadaran. Ibarat gramofon yang tanpa sadar merekam suara pemiliknya. Ketika diteruskan ke orang berikutnya, otomatis suara tersebut akan diputar di benak orang berikutnya. Kesadaran Kaisar King yang tersisa pasti akan melibatkan beberapa pengalaman alkimia Kaisar King, resep ramuan, Del. Ini adalah aset yang sangat berharga. Apa yang ada di dalam tubuh gadis ini adalah kuali yin di kuali api misterius Kaisar King. Hanya saja dia tidak memahami pikiran Kaisar King dan tidak dapat menerima sisa kesadaran Kaisar King, sehingga dia merasakan sakit. Petik 2. Mu Ping menatap Lin Qingtan dalam-dalam, dengan rasa iri di wajahnya. Meskipun Lin Qingtan tidak terlalu paham dengan kultivasi, dia merasa kata-kata Mu Ping misterius, tetapi dia juga memahami beberapa di antaranya. Artinya tripod hijau di dantiannya bukan hanya senjata sakti, tapi juga membawa banyak pengalaman di bidang alkimia, resep ramuan, dan lain sebagainya. Suara-suara samar yang terus muncul di pikiranku sebelumnya seharusnya adalah sisa-sisa kesadaran King Di. Sayangnya, aku tidak bisa menerimanya, sehingga menyebabkan sakit kepala. Lin Qingtan memahami hal ini. Setelah Lu Yun mendengar ini, dia merasa senang. Menurut apa yang Anda katakan, saudari Qingtan akan mempunyai peluang besar. Jika dia bisa menyerap sisa kesadaran di Kuali Xuanhuo, dia mungkin juga menjadi Kaisar King berikutnya. Tapi Lu Yun tidak menunjukkan ekspresi bahagia, tapi menatap Mu Ping dengan aneh dan bertanya, dari mana kamu mendengar rumor ini? Mu Ping ragu-ragu sejenak, berpikir bahwa karena kita telah mencapai titik ini, tidak ada yang disembunyikan, jadi dia berkata, Kaisar King itu adalah pemimpin sekte pertama dari Sekte Danyang kita. Ternyata dia adalah pendiri Danyang Sek, jadi keasliannya akan bertambah banyak. Mata Lu Yun berbinar dan dia bertanya, kalau begitu, teknik mental Kaisar King yang baru saja Anda sebutkan harus dicatat di Sekte Danyang Anda, bukan? Dari uraian Mu Ping, kita dapat mendengar poin kuncinya, yaitu pikiran Kaisar King. Alasan mengapa saudari Qingtan kesakitan adalah karena dia tidak dapat menerima sisa kesadaran Kaisar King, dan dia tidak dapat menerima sisa kesadaran Kaisar King karena dia tidak memahami pikiran Kaisar King. Dengan kata lain, kunci segalanya ada di pikiran King Di. Lu Yun merasa karena pendiri Sekte Danyang adalah Kaisar King, tidak ada keraguan bahwa Sekte Danyang pasti mengandung formula mental. Mu Ping tidak berniat menyembunyikannya, mengangguk dan berkata, Sekte Danyang kami memiliki dinding batu yang mencatat pikiran Kaisar King, tetapi apakah Anda dapat memahaminya atau tidak tergantung pada pemahaman pribadi Anda. Kata Mu Ping dan menatap Lin Qingtan lagi. Karena Kuali Xuanhuo Kaisar King bersedia menerima gadis ini sebagai tuannya, itu berarti dia pasti luar biasa, dan seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk memahami pikiran Kaisar King. Haha, sudah beres. Suatu hari aku akan membawa adik perempuanku yang kedua ke Kunlun untuk mengunjungi Sekte Danyangmu. Lu Yun sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum. Mu Ping tidak bisa berkata-kata. Saya belum setuju untuk membiarkan Anda pergi ke Sekte Danyang, jadi mengapa saya memutuskan? Pria yang mendominasi. Tapi Mu Ping juga tahu bahwa itu tidak akan berhasil jika dia tidak setuju. Siapa yang membuat kekuatan Lu Yun begitu menakutkan? Oke, kamu boleh pergi sekarang. Saya minta maaf karena telah membunuh salah satu murid Sekte Danyang Anda sebelumnya, tetapi jika ada yang berani berbicara tentang apa yang terjadi hari ini, saya tidak keberatan membunuh beberapa lagi. Tatapan dingin Lu Yun menyapu Mu Ping, Han Yue dan yang lainnya, langsung membuat semua orang merinding. Mu Ping sedikit terkejut. Tanpa diduga, Lu Yun benar-benar menepati janjinya dan rela membiarkan mereka pergi seperti ini. Mungkinkah dia sebenarnya bukan seorang kultivator iblis? Dia merenung sejenak. Mu Ping tiba-tiba membuat keputusan yang berani,
mengambil satu langkah ke depan dan berkata, "Senior, sebenarnya, kami tidak begitu jahat saat datang ke sini kali ini. Kamu bilang kamu akan membunuhku, tapi kamu tidak terlalu jahat. Lalu apa yang kamu maksud dengan jahat? Mengelupas kulit dan kram. Menghancurkan tulang dan menyebarkan abu." Lu Yun berkata dengan ekspresi main-main. Mu Ping menjelaskan, "Saya juga melihat Ling Feng dibunuh, jadi saya marah dan mengucapkan kata-kata itu." "Haha, menurutku itu bukan karena aku membunuh Ling Feng, tapi karena aku membuatmu kehilangan muka di depan murid sekte, kan?" Dengan baik, Mu Ping tiba-tiba terlihat malu saat pikirannya diungkapkan oleh Lu Yun. Namun dia segera melanjutkan, "Master sekte kami telah memberitahu kami bahwa jika tidak berhasil, kami sebenarnya dapat mengundang gadis ini untuk bergabung dengan sekte Danyang kami dan melatihnya sebagai poin kunci. Inilah yang saya dengar. Yang pertama adalah membunuh orang dan menyita harta karun, dan yang lainnya hanya mengembalikan Kuali King di Xuanhuo ke sekte Danyang. Ada dua cara untuk mengembalikan Kuali King di Xuanhuo. Yang pertama adalah dengan membunuh orang dan merampas harta karun seperti yang disebutkan di atas, dan yang lainnya adalah dengan menjadikan Lin Qingtan sebagai murid sekte Danyang. Setidaknya itu menunjukkan bahwa sekte Danyang ini masih masuk akal." Lu Yun juga memiliki kesalahpahaman sebelumnya, berpikir bahwa orang-orang dari sekte Danyang ini dengan kejam merampas harta karun, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Kuali King di Xuanhuo awalnya adalah harta karun sekte mereka, jadi tidak ada salahnya mengirim orang untuk mencarinya. Ini harus disalahkan pada kotoran tikus Ling Feng. Jika dia tidak merencanakan pedang ilahi pengendali jiwa sejak awal, Lu Yun tidak akan begitu jahat terhadap orang-orang dari Gunung Kunlun ini. Jadi, Ling Feng masih layak dibunuh. Kesalahpahaman terselesaikan, dan nada suara Lu Yun menjadi lebih lembut, dan dia berkata, "Saya akan membicarakan masalah ini dengan saudara perempuan saya yang kedua. Bagaimanapun, sekte Danyang harus pergi, jika tidak Lin Qingtan akan terus menderita kesakitan. Mengenai apakah akan menjadi murid sekte Danyang, kita akan lihat kapan waktunya tiba." Mu Ping merasa senang, merasa bahwa pria yang mendominasi ini bukannya tidak masuk akal. Faktanya, Lu Yun selalu menjadi anak yang baik dan masuk akal. Hanya saja orang-orang seperti Mu Ping memiliki prasangka dan melihat masalah dari sudut pandang pribadi. Mu Ping berinisiatif untuk menyerahkan kartu giok dan berkata, "Senior, ini adalah kartu identitas sekte Danyang kami. Ini berisi formasi, yang terkait dengan formasi perlindungan gunung sekte kami. Saat Anda memasuki Gunung Kunlun, itu dapat memandu kamu, arah. Kamu masih bijaksana, terima kasih." Lu Yun mengambil token giok itu. Ucapan terima kasih ini langsung membuat hati Mu Ping bergetar. Rasanya seperti setan dingin yang disangka tiba-tiba mengucapkan terima kasih dengan sangat sopan. "Saya merasa sangat rumit dan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya." Mu Ping berterima kasih lagi kepada Lu Yun karena tidak membunuhnya, dan kemudian meninggalkan tempat itu bersama Han Yue dan yang lainnya, berkata, "Pergi dan bawa tubuh Ling Feng bersamamu, dan apa yang terjadi hari ini, tutup mulutmu." Tanpa dia sadari, Han Yue dan yang lainnya telah lama terintimidasi oleh kekuatan mengerikan Lu Yun. Siapa yang berani bicara omong kosong? Setelah Mu Ping dan yang lainnya pergi, Lu Yun membuang mayat di dekat aula Xinglin. Metode pembuangannya juga sederhana, dan dia membakarnya dengan sentuhan api hijau. Pelayan parubaya Weng Lao Gui, Gong Ziyu, dan Gong Ziyu sepertinya belum pernah ke sini. Setelah menyelesaikan masalahnya, Lu Yun khawatir Lin Qingtan akan berpikir terlalu banyak, jadi dia menghiburnya dengan penuh pertimbangan dan berkata, "Saudari Qingtan, dunia kultivator kejam, dan orang-orang ini pantas mati." Lin Qingtan tampak sedikit pucat, mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, apapun yang kamu lakukan, adikku akan mendukungmu." Dia adalah orang yang baik. Namun kebaikan tidak mewakili Bunda Suci. Lin Qingtan tahu dengan jelas bahwa meninggalkan orang-orang ini akan menyebabkan masalah yang lebih besar di masa depan. Jadi ketika Lu Yun membunuh orang-orang ini, dia tidak mengatakan apapun atau menghentikannya, dan mendukung semua keputusan Lu Yun. Melihat Lin Qingtan memikirkannya, Lu Yun juga menghela nafas lega. Lagi pula, sebelum malam ini, Lin Qingtan adalah seorang dokter yang mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa, tetapi baru saja, dia menyaksikan Lu Yun merenggut 3 nyawa. Termasuk Ling Feng sebelumnya, seharusnya ada 4. Tekanan psikologis Lin Qingtan tidak diragukan lagi sangat besar. "Saudari Qingtan, tetua sekte Danyang baru saja berkata bahwa kamu harus menjadi murid sekte Danyang, bagaimana menurutmu?"